Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris di home learning hari ini. Dan kita masih membahas tentang text recount. Bagaimana, semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita menuju teks ya. Perhatikan teks yang gue beri di sini. Okay, 2 days ago, Ellie sat in the middle of the backyard. Then Ellie saw some rose apples on the tree. She wanted to pick some because he was hungry. Next, she took the ladder from the shed not far from the tree. It was not light, but she will still carried it. After that, she leaned the ladder against the tree. She climbed the step one by one. When she stepped on the third step, suddenly she lost her balance. She cried out. Soon she fell out the tree. She landed between the tree and the shed. She held her leg. It hurt a lot. She screamed to ask for help. Then Ed and Dad came. They were panicked, and Ellie was scared. Finally, they carried her to the doctor's office to get the treatment. On the next day, Ellie did not go to school because the doctor said she had to stay at home for a week. Teks tadi menceritakan tentang pengalaman Ellie, yaitu broke her leg, tangannya patah, dan kejadiannya di waktu lampau, yaitu 2 days ago, 2 hari yang lalu, dengan urutan kejadian-kejadiannya atau series of events. Nah, anak-anak, teks semacam ini dinamakan teks recount, yaitu teks yang menceritakan pengalaman pribadi atau orang lain di waktu lampau. Nah, dalam teks recount ada beberapa bagian, yaitu ada orientation, ada series of event, ada reorientation. Nah, untuk teks yang kita bacakan tadi itu, orientationnya yaitu dalam bagian ini kalau menceritakan siapa, kapan, dan di mana itu terjadi. Dari teks di atas, orientasinya yaitu ada pada paragraf pertama, kalimat pertama. Ya. Kemudian series of event-nya, urut-urutan kejadiannya. Pada bagian ini kalau menuliskan urut-urutan kejadian secara rinci, biasanya ditandai dengan penggunaan kata then, kata next, after that, when, finally, dan on the next day. Seperti dalam teks di atas. Kata then artinya kemudian. Kata next sama ya. After that, setelah itu. When, ketika. Finally, artinya pada akhirnya. On the next day, ya pada hari berikutnya. Kemudian reorientation. Reorientation pada bagian ini kalau mengakhiri cerita. Ada kalanya pada bagian ini berisi pendapat atau komentar dari penulis. Dalam menuliskan teks recount, kita menggunakan simple past tense, yaitu verb 2. Makanya kita beberapa hari yang lalu telah belajar tentang simple past atau mempelajari tentang kata kerja bentuk 2. Sehingga kita dalam belajar teks recount dengan mudah karena sudah mempelajari, sudah punya basicnya yaitu belajar simple past. Jadi ibu ulang, pada teks recount ini ada beberapa bagian, yaitu ada orientation. Dalam orientation, kalau menceritakan siapa, who ya, kapan, when, dan di mana, where, cerita itu terjadi. Kemudian series of events, urut-urutan kejadiannya, kemudian reorientations ya, bagian dari komen dari si penulisnya. Anak-anak, untuk mempermudah pemahaman recount teks, kita bisa menggunakan mind map ya. Jadi dari teks tadi itu kita bisa menggunakan mind map-nya, yaitu seperti contoh yang diberikan ini ya.
Jadi orientation-nya yaitu terdiri dari who, when, dan where. Kemudian series of event-nya, urutan kejadiannya, kemudian reorientation-nya. Nah, sampai sini bisa kita lanjut ya. Oke, sekarang tolong disiapkan teks yang kemarin diberi. Kemarin ini memberi 2 teks kan. Nah, sekarang perhatikan teks yang pertama. Sudah, tolong siapkan ya. Sebelum kita ke teks yang kemarin ya, teks 1 ya. Sebelum kita membuat mind map-nya, kita perhatikan dulu mind map dari teks yang barusan kita bahas tadi, yaitu yang Ellie ya. Oke, dari teks Ellie tadi itu dibaca lagi ya. Ellie sat in the middle of the backyard. Masih ingat ya? Nah, dari teks itu kita bisa membuat mind map-nya. Orientation-nya yaitu untuk who yaitu Ellie, when 2 days ago, dan where in the backyard ya. Jadi ingat, dalam orientation ada who, ada when, ada where. Kemudian sekarang search event-nya, urutan kejadiannya, yaitu Ellie wanted to pick up some roast apple. Apa sih roast apple itu? Ya, jambu air. Jadi Ellie ingin memetik jambu air. Kemudian she leaned the ladder against the tree. Itu urutannya, dia mengambil tangga. Kemudian she lost her balance, ya kehilangan keseimbangannya. Kemudian she fell out of the tree, ya terjatuh. Kemudian kakinya luka dan dia berteriak meminta pertolongan. Her leg hurt a lot. Kemudian she screamed to ask her for help. Apa resolusinya atau reorientationnya? Yaitu Ed and Dad took Ellie to doctor's office. Kemudian she had to stay at home for a week. Itu adalah reorientationnya. Nah, sekarang kembali ke teks yang kemarin, teks 1 ya. Masih ingat teks 1? Ibu akan bacakan ya. Last Saturday, my sister Dina did something funny. She got up very late at 6. She ran fast to the bathroom. She thought she would be late to school. She forgot it was Saturday. She took a very quick bath, got dressed, took her bag, and ran off to school. She did not even have breakfast. After walking for 5 minutes, she noticed that no other children were going to school. Soon she realized it was Saturday. So she walked back home. We all laughed at her when she got home. She also laughed at herself. Then she changed her clothes and went back to bed. My naughty sister. Oke, dari teks itu, mari kita coba membuat mind map-nya. Ya, bagaimana map-nya? Untuk orientation-nya yaitu who, siapa tokohnya? Ya, Dina. Kemudian kapan kejadiannya? When di sini yaitu last Saturday. Kemudian di mana kejadiannya? Where, yaitu di rumah. Oke. Sekarang series of event-nya. Ya. Dina forgot it was Saturday. Kemudian dia lupa kan ya. Kemudian she got up late. She did her routine activities before school except having breakfast. Dia melakukan kegiatan rutinnya sebelum sekolah, yaitu mandi dan sebagainya itu. Kemudian she walked to school. Dia berjalan ke sekolah. Kemudian she noticed no other children go to school. Kemudian baru dia menyadari bahwa hari itu adalah hari Sabtu. Reorientationnya, we were all amused and Dina got back to bed. Nah, sekarang bagaimana dengan teks 2-nya? Kemarin teks 2 sudah kamu terjemahkan toh? Nah, coba kalian lihat teks yang kedua, yang masih kemarin ya. Teks 2. Nah, coba bagaimana dengan teks 2-nya, orientation-nya, search of event-nya, reorientation-nya. Oke, itu dua sekalian. Coba kalian buat mind map-nya. Ya, kalian tentukan teks 2 itu mana orientation-nya, mana search of event-nya, dan reorientation-nya.
Oke, Ibu tunggu. Thank you. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.